Halo, sahabat industri. Penasaran dengan perkembangan industri terkini? Yuk, ikuti kami belajar bersama sahabat industri. Coba bayangin situasi ini. Mesin-mesin canggih di pabrik udah nyala, tim udah standby. Tapi tiba-tiba, boom! Seluruh lini produksi senilai jutaan dolar ini mati total. Alasannya, ada cuma satu komponen kecil yang telat datang ke meja perakitan. Pernah kepikiran nggak sih dampaknya bakal segila apa? Nah, ini bukan sekedar cerita fiksi ya, ini realitas operasional yang ngeri banget. Telat satu barang aja bisa memicu efek domino yang super merusak. Waktu kebuang sia-sia, biaya tiba-tiba bengkak nakaruan, dan ritme kerja yang udah dirancang rapih langsung hancur berantakan. Kesalahan logistik sekecil apapun, itu benar-benar bisa jadi kemacetan yang masif. Makanya, logistik manufaktur itu sebenarnya adalah mesin penggerak tersembunyi yang nentuin banget apakah sebuah perusahaan bisa bertahan hidup atau enggak. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan kekuatan asli dari logistik manufaktur dan kenapa elemen ini krusial banget buat menunjang daya saing industri, khususnya di tahun 2026 nanti. Kalau kalian penasaran, apa sih rahasianya pabrik-pabrik besar bisa terus merajai pasar sementara yang lain tumbang karena inefisiensi? Nah, kalian ada di tempat yang tepat. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Ada 6 poin utama, mulai dari konsep dasar logistik, ancaman industri modern, strategi JIT, transformasi digital, langkah optimasi, sampai ke kunci daya saing industri itu sendiri. Yuk, langsung kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, lebih dari sekedar pengiriman. Di sini kita harus lurusin dulu miskonsepsi yang paling sering muncul. Sering banget kan dengar orang mikir logistik itu cuma soal masukin kardus ke truk terus dikirim? Padahal beda jauh. Logistik itu ibarat detak jantungnya manufaktur. Ini adalah perencanaan holistik end-to-end. Dari bahan mentah baru dibikin, diproses sampai akhirnya jadi produk dan nyampe di tangan konsumen. Kalau distribusi, itu cuma subkategorinya aja, alias cuma fokus di tahap paling akhir waktu pemenuhan barang keluar. Jadi, logistik itu kerjanya jauh lebih besar dan lebih kompleks. Pemahaman ini penting banget buat ngadepin bagian kedua kita, ancaman industri manufaktur modern. Ini bisa dibilang badai besar buat industri kita. Di tahun 2026, realitasnya itu cukup brutal. Industri manufaktur benar-benar lagi digempur badai yang sempurna. Coba pikirin, kita dihadapin sama kekurangan tenaga kerja terampil, rantai pasok yang super fluktuatif, terus ditambah lagi sama ketegangan geopolitik, inflasi yang gila-gilaan, dan ancaman siber. Semua masalah ini bikin rantai pasok yang dulunya stabil, sekarang berubah jadi kayak ladang ranjau, susah banget diprediksi. Buat ngasih gambaran seberapa tinggi taruhannya, 90%, ya 90% produsen bilang kalau resiko geopolitik itu secara aktif menghambat strategi mereka saat ini. Kebijakan tarif perdagangan yang berubah-ubah aja udah cukup bikin perusahaan kelimpungan, maksa mereka nyimpan inventaris gede-gedean yang akhirnya nguras kapasitas gudang. Dan seolah itu belum cukup bikin pusing, sektor industri juga ngalamin lonjakan serangan ransomware yang masif, tembus 46% dari akhir 2024 sampai awal 2025. Sistem produksi yang makin terhubung ke cloud itu emang ngasih visibilitas tinggi, tapi ya risikonya celah buat para hacker juga makin kebuka lebar. Terus gimana dong caranya perusahaan bisa ngelawan balik? Kita bahas di bagian ketiga, strategi manajemen persediaan JIT alias solusi cerdasnya. Kalau kita merujuk ke riset akademis dari jurnal EduFast soal metode Just-in-Time atau JIT, terbukti banget kalau JIT ini bukan cuma teori keren di atas kertas. Ini adalah alat krusial buat survive di medan perang manufaktur yang makin ganas ini. Tapi yang bikin JIT ini menarik banget adalah efek pedang bermata duanya. Di satu sisi, sistem ini juara banget buat neken biaya penyimpanan, mangkas pemborosan, dan ningkatin kualitas secara signifikan. Tapi di sisi lain, wah, JIT ini butuh keandalan pemasok yang luar biasa kaku. Dia super rentan sama fluktuasi permintaan pasar, dan sama sekali nggak ada kata toleransi buat yang namanya telat ngirim barang. Makanya, buat ngakalin kerentanan dari konsep murni nol persediaan ini, perusahaan-perusahaan pintar mulai beralih ke model hibrida. Contohnya, ada satu studi kasus di mana perusahaan X tetap pakai JIT, tapi ditambahin safety stock atau stok pengaman sebagai buffer strategis. Hasilnya, mereka berhasil nurunin angka berhentinya produksi sampai 75%. Ini bukti nyata kalau efisiensi tinggi tetap bisa jalan bareng sama ketahanan operasional. Lanjut ke bagian keempat, transformasi digital dan IoT.
Mari kita lihat gimana teknologi ngebuat semua strategi tadi jadi mungkin buat dieksekusi. Pemain utamanya di sini tentu aja Internet of Things atau IoT. IoT ini ibarat sistem saraf digital. Dia yang ngerubah rantai pasok tradisional yang tadinya buta dan jalan sendiri-sendiri jadi satu ekosistem yang terhubung penuh, bergerak real time, dan ngasih kita visibilitas total di setiap lininya. Di lapangan efeknya benar-benar gila sih. Dengan masangin sensor IoT ke platform ERP kayak Katana buat perusahaan menengah atau ekosistem Microsoft buat perusahaan raksasa, produsen tuh jadi punya mata di mana-mana. Mereka bisa pantau setiap keping komponen secara instan, lakuin maintenance mesin secara prediktif sebelum rusak, dan yang pasti mengeliminasi penuh tebak-tebakan dalam ngelacak produksi harian. Nah, masuk ke bagian kelima, langkah optimasi rantai pasok. Gimana sih cara merangkai semua kepingan teknologi dan strategi ini? Ini butuh alur kerja yang sangat logis. Pertama, kita pakai AI buat ngeramal permintaan seakurat mungkin. Kedua, pastiin pengadaan barang mulus tanpa hambatan. Ketiga, jaga pergerakan atau penanganan material di dalam pabrik supaya efisien banget. Dan terakhir, sistem distribusi keluar harus dibikin setangkas dan seresponsif mungkin buat pelanggan. Biar kalian ada gambaran hasilnya, riset nunjukin kalau perusahaan yang berani gabungin analitik prediktif berbasis AI bareng sistem JIT, indeks risiko rantai pasok mereka langsung terjun bebas dari 7,2 jadi cuma 4,5. Ini bukan sekadar angka statistik ya, penurunan sejauh ini sering banget jadi batas penentu mana perusahaan yang akhirnya terpaksa tutup dan mana yang justru makin gagah memimpin pasar. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, kunci daya saing industri, yang jadi tujuan utama kita. Kesimpulannya jelas banget, mengutip dari sumber riset kita. Transformasi digital udah berkembang dari sekedar pembaruan opsional menjadi persyaratan fundamental untuk kelangsungan hidup kompetitif. Betul banget. Di tahun 2026, integrasi sistem digital dan logistik yang terukur itu bukan lagi tren teknologi sesaat. Itu adalah kewajiban absolut kalau kalian nggak mau digilas sama kompetitor. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian renungin. Coba cek lagi deh, apakah rantai pasokan di perusahaan kalian saat ini udah beneran jadi mesin penggerak pertumbuhan yang tersembunyi? Atau malah lagi jadi bom waktu logistik yang nunggu meledak? Yuk, evaluasi lagi operasional kalian. Terima kasih udah gabung di sesi analisis kita kali ini. Jadikan logistik manufaktur sebagai senjata terbesar kalian, dan sampai ketemu di bedah materi selanjutnya.